Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita mau sama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, untuk menikmati saat teduh bersama dengan Dia. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menyembah, sebelum kita memuji Tuhan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sangat kami rasakan Tuhan dalam hidup kami. Bukti nyata Tuhan, kami dapat bangun pagi hari ini untuk bersekutu dengan-Mu. Berkatilah hati kami Tuhan, berkatilah setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami, agar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau undang Roh Kudus-Mu hadir saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Rasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari dengan lembut katakan, satu yang ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan, dapat bersekutu hanya dengan-Mu Bapa. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur kita. Mari kita undang hadirat-Nya memenuhi setiap kita di tempat ini. Datanglah Tuhan, penuhi kami, dengan Roh berhadirat-Mu, lawatan-Mu, Yesus, tercurah. Kami sembah dan muliakan Engkau Yesus, hadirat-Mu sungguh indah, sungguh hadirat-Mu nyata di tempat ini Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di tempat kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau cinta Engkau Tuhan lebih lagi dengan seluruh hidup kami Bapa. Yes, Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Sebab itu kami takkan ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sungguh Yesus, Engkau ku cinta Tuhan. Tidak ada lain seperti-Mu Yesus. Kami mau selalu bawa korban syukur kami Tuhan, hanya padamu Yesus. Terima
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian yang bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, sangat Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidup
Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Inilah persembahan hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus.
Kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa ada pada hari ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa sebelum kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kami siap untuk bersama-sama belajar, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tapi ada sebuah pewahyuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pewahyuan itu yang akan mengubahkan cara hidup kami, cara pandang kami. Kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua yang mengikuti program Saraba ini, mau baik yang mengikuti secara online maupun yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur bahwa sampai pada hari ini tidak terasa kita sudah ada di akhir penghujung tahun 2023. Saya rasa di tahun 2023 ini kita semua sudah melewati berbagai hal, banyak hal di dalam kehidupan kita, dan perlu kita melihat, kita mengintrospeksi diri kita kembali. Saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita ini terjadi pertumbuhan. Mungkin di awal tahun berat badan kita di angka sekian, di akhir tahun ternyata berat badan kita sudah bertumbuh, berkembang dengan pesat. Tetapi saya ingin kita sama-sama belajar pada pagi hari ini untuk kita memperhatikan sesuatu yang ada di dalam kita. Coba kita lihat kerohanian kita, apakah kerohanian kita juga mengalami pertumbuhan. Pola pikir kita, cara berpikir kita, apakah kita masih bersifat kekanak-kanakan? Sedikit ditegur, ngambek. Sedikit dikasih masukan, tidak terima. Kita melihat bukan hanya fisik kita, tetapi kita melihat apa yang ada di dalam kita, cara pikir kita, bahkan bagaimana kehidupan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang iman, maka ada dua hal yang penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengawali, dan yang kedua bagaimana kita mengakhirinya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, perjalanan iman tidak hanya diawali, tetapi kita juga harus menjalaninya sampai akhir. Alkitab sudah menuliskan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kenapa pagi-pagi khotbahnya sudah khotbah yang biasa didengar di kedukaan? Atau mungkin bagi orang-orang yang mengerti musik, kenapa ayat itu seperti sebuah lagu yang berkata, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Bukan seperti itu. Mari kita belajar. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita baca di ayatnya yang kedua. Nanti kita bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, tapi kita konsentrasi di ayatnya yang kedua. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa waktu kita mengawali, kita harus
menjalani prosesnya sampai pada akhirnya. Jadi ada 3 hal yang penting yang saya belajar dari pembacaan ayat ini, bahwa kita tidak akan mengakhiri tanpa memulainya. Kita tidak akan bisa mencapai garis akhir kalau kita tidak start. Dan yang kedua, kita tidak akan mencapai keberhasilan tanpa proses. Yang ketiga, ini yang tidak ada di lagu yang tadi ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Yang ketiga ini, kita tidak akan bisa bertahan dalam pertandingan sampai akhir kalau kita tidak memelihara iman kita. Ada banyak kali dalam perjalanan kita kurang memperhatikan, tidak memelihara apa yang ada di dalam kita. Kita hanya konsentrasi pada yang di luar saja. Saya tidak menjabarkan lagi karena saya tahu kita sudah paham, kita sudah pernah mendengarkan, membaca tentang apa iman itu. Tetapi saya akan konsentrasi pada satu kata ini, memelihara. Waktu saya diberitahu dan saya berdoa, yang muncul satu kata ini, memelihara. Sepanjang tahun 2023 ini, apakah kita tetap memelihara iman kita teguh kepada Tuhan? Maaf, saya kasih tanda kutip ini, bukan hanya di dalam gedung gereja, bukan hanya pada saat kita ada di dalam komunitas gereja, tapi jangan waktu kita di dalam gereja seperti ada sayap, ada malaikat. Tapi begitu kita keluar, ini siapa ya? Kok beda dengan yang di dalam tadi? Kok beda dengan yang saya ketemu di gereja? Nah, kita harus memelihara iman kita. Waktu saya membaca ayat ini, saya suka satu terjemahan King James Version. Kalau kita punya terjemahan Alkitab King James Version dikatakan demikian, Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Waktu saya baca ayat ini, ternyata yang memulai, yang menuliskan, yang memulai iman percaya kita dan menyelesaikannya itu adalah Yesus. Kalau kita baca buku, di buku itu biasa ada tertulis author, pengarang buku ini, penulis buku ini. Ternyata looking unto Jesus, the author and the finisher. Wah, waktu saya baca ayat ini, sampai saya baca ulang lagi ayat ini, saya mengingat kembali bahwa iya, Tuhan sudah mendesain kehidupan kita, sudah mempersiapkan apa yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita berhasil. Tetapi kadangkala kita tidak memelihara iman kita. Ini kalimatnya, looking unto Jesus. Siapa yang kita pandang di dalam kehidupan ini? Siapa yang kita lihat di dalam hidup ini? Menjadi sebuah perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita perlu bertumbuh dari iman yang besar kepada iman yang benar. Iman yang besar itu mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar itu akan membuat kita bertahan sekalipun apa yang kita harapkan, yang kita doakan mungkin belum terjawab. Mungkin belum terlaksana di dalam kehidupan kita. Iman yang besar akan membuat kita memiliki, wah, ternyata Tuhan itu sangat baik karena Dia menjawab doa saya, menjawab pergumulan saya. Tetapi iman yang benar ini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kita tetap beria-ria di dalam Tuhan.
Coba kita cek di tahun 2023 ini. Apakah kita punya pergumulan yang jawabannya tidak seperti harapan kita? Karena kebanyakan doa kita itu, kita berdoa supaya jawaban yang diberikan itu sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, kemauan kita. Kita harusnya belajar tunduk pada the will of God, kehendak Tuhan. Jadi Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, looking unto Jesus, the author and the finisher. Apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini bahwa ketika kita sudah mulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, salah satunya di doa pagi ini. Bahkan di dalam setiap kesempatan yang diberikan di dalam tim penggembalaan di tempat ini untuk kita melayani Tuhan bersama-sama. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melatih, untuk kita ini memelihara iman kita kepada Tuhan. Saya yakin waktu kita bangun pagi, kita persiapan segala sesuatu, nggak ada yang perhatikan. Nggak ada yang kasih tepuk tangan, wah luar biasa kamu. Kamu sangat hebat. Tetapi ada satu pribadi yang dengan setia, yang dengan tekun selalu memperhatikan kehidupan kita. Kehidupan saya dan saudara. Memperhatikan bagaimana kita memelihara iman percaya kita. Kita jangan hanya fokus pada satu titik ini. Kita jangan hanya fokus pada kita mau supaya iman kita menjadi besar. Itu betul. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injilnya yang Injil Lukas, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, dan pada waktu hamba itu sakit, dia menyuruh seorang bawahannya untuk pergi bertemu dengan Yesus. Dan jawabannya sangat luar biasa sekali. Yesus berkata kepada orang banyak, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Berarti iman yang besar yang Yesus temukan pada seorang perwira itu tidak pernah Yesus jumpai. Tapi pada pagi hari ini kita belajar bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar. Coba kita lihat kembali di dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus berbicara ini. Saya menemukan bahwa ketika kita selalu memandang kepada Yesus, ada sebuah hubungan intim yang tercipta, terbangun di dalam kehidupan kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi mari kita merenungkan bersama. Apakah hubungan kita hanya sekedar hubungan kita bersama dengan Tuhan hanya sekedar jadwal, hanya sekedar rutinitas, hanya sebuah perintah, hanya sekedar ya ini untuk mengisi waktu di dalam kehidupan saya. Saya ingat waktu suatu kali kami bersama dengan teman-teman kumpul untuk doa, lalu ada seorang teman yang bertanya kepada saya, kenapa kita harus berkumpul ya sama seperti ini, cuma ini jamnya pagi sekali. Kalau di tempat saya pelayanan itu kita mulai pukul 7:30 pagi, jam 8 pagi, pernah dimajukan sampai jam 6 pagi. Kenapa kita harus bangun pagi-pagi? Ya, itu ada di dalam Alkitab. Yesus bangun pada pagi hari, lalu memulainya dengan doa. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita hanya melakukan itu hanya sekedar rutinitas saja, jadwal saja, maka kita tidak akan menemukan keintiman di dalamnya. Satu hubungan yang deep, satu hubungan yang dalam, yang kita mengenal Tuhan
bukan hanya dari perkataan orang, tapi kita mengenal Tuhan dari hubungan kita pribadi. Nah, biar kiranya firman Tuhan ini sepanjang hidup kita di tahun 2023 yang sudah berlalu ini, dan kita bersiap untuk masuk di tahun 2024. Kita harus belajar memelihara, tetap memelihara iman kita. Supaya seperti kata firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai, berarti kita memulai dan mengakhirinya bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa, mengucap syukur, dan kita berdoa bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap menjaga, memelihara bukan hanya yang ada di luar tubuh kami, fisik kami, tetapi kami melihat dan memelihara yang ada di dalam kami. Cara pikir kami, iman kami, hati kami, semua yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah install di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Kalau kami melihat sepanjang tahun 2023 ini, kami melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami dengan baik. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan program tayangan ini, yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin sedang mengalami beban berat kesesakan di dalam kehidupannya, baik yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan jawaban di dalam kehidupannya. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau melihat setiap kami, setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun secara online. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat, yang mengalami kesesakan, Tuhan memberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang, bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ujian akhir semester, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang memasuki masa perkuliahan atau yang sedang mempersiapkan diri untuk ke jenjang pendidikan yang lebih lagi. Kami berdoa biar kiranya hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu, setiap umat-umat-Mu, mereka yang studi, yang belajar. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahkan pada pagi hari ini bersama-sama kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kami ada, kami hidup, kami bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan di kota kami, di bangsa ini. Kami berdoa untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Kami berdoa bersama-sama bagi bangsa ini, bagi calon pemimpin negara ini. Kami percaya Tuhan akan mempersiapkan, memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang mau melakukan rencana-rencana yang jahat di tempat-tempat yang tersembunyi. Setiap tipu daya, rencana jahat yang dirancangkan di tempat-tempat yang tidak terlihat, kami berdoa, kami patahkan semua rencana-rencana itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau memecah belahkan dari kesatuan negara ini, kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kami semua dapat tetap ada di dalam sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin negara ini, mulai dari presiden sampai kepada seluruh jajarannya, bagi seluruh yang aparat-aparat pemerintahan,
Biar kiranya dapat bekerja dengan baik untuk mensejahterakan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani dari gereja Tuhan, bagi seluruh tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Biar kiranya kami semua dapat bekerja sebagai satu kesatuan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi pemimpin rohani, khususnya di denominasi di mana Tuhan mempercayakan kami berada, bagi gereja Bethel Indonesia. Kami menyerahkan seluruh membawa pemimpin-pemimpin rohani, baik yang dari pusat sampai yang ke daerah-daerah. Tuhan memberkati sehingga kami semua bekerja untuk memperluas, memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini. Bahkan kami berdoa bagi pemimpin yang ada di kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kemampuan. Bahkan bagi gereja lokal di tempat ini, mulai dari Ibu Gembala, Pastor Ezra, sampai suami dan istri, Tuhan memberkati tanggung jawab yang Tuhan berikan di tempat ini. Tuhan memperlengkapi dengan hikmat yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan, hamba-Mu percaya, kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerja-pekerja yang akan bekerja di ladang Tuhan di tempat ini untuk memperbesar kerajaan Allah. Dan Tuhan memperlengkapi gereja lokal di tempat ini dengan seluruh pelayan Tuhan yang akan bersama-sama menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi persiapan untuk ibadah minggu, ibadah yang akan kami jalani, ibadah di akhir tahun 2023 ini. Dan ibadah di mana kami akan memulai di tahun yang baru. Kami berdoa semua persiapan-persiapan Tuhan memberkati, baik pelayan-pelayan yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami semua diperlengkapi oleh Tuhan dan kami melayani Tuhan. Kami melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di gereja lokal GBI Oikumenen yang sedang menikmati waktu bersama keluarga di kampung halaman mereka maupun yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Biar kiranya sukacita yang dari Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami semua yang sedang bersama dengan keluarga di kampung halaman, Tuhan memberkati, melindungi. Ada perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, baik yang sedang dalam perjalanan berangkat maupun yang sedang perjalanan balik ke tempat ini. Tuhan melindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan secara khusus hamba-Mu berdoa, biar kiranya di tahun 2023 ini Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dari yang dewasa, yang tua, sampai kepada yang muda, anak-anak. Hamba-Mu percaya bahwa perkataan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berbicara bagi setiap kami sehingga kami hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan kami, pikiran kami, pandangan kami, tapi kami hidup dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Vina yang saat ini sedang hamil namun mengalami masalah pada kehamilannya. Hamba-Mu berdoa, Tuhan campur tangan pada saat proses melahirkan anak. Kami percaya setiap tangan dokter yang akan memegang, yang akan melakukan tindakan medis, Tuhan memberkati segala obat apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Tuhan memberkati sehingga semua proses kelahiran anak ini dapat berjalan dengan lancar, dengan normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk pemulihan kesehatan Bapak Eliezer pasca sakit. Biar kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sempurna,
menyembuhkan dengan total di dalam kehidupan Bapak Eliezer. Dan kami berdoa juga bagi istri dari Bapak Eliezer agar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kami percaya bahwa perjumpaan secara pribadi itulah yang mengubahkan kehidupan kami, yang mengubahkan cara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa berdoa bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami, syafaat kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar